Oke, baik. Ini kita awali dulu dengan ini ya, memperkenalkan atau ya membiasakan lah eh, kita dengan notasi untuk menyatakan interval ya. Kita punya beberapa jenis interval, beberapa kemungkinan, tapi untuk notasinya ya eh, tidak sulit atau kita sudah punya kesepakatan ya, seperti ini. Yang pertama itu eh, yang disebut dengan interval buka, itu adalah interval yang apa? Kedua ujungnya tidak termasuk ya, tidak memuat kedua ujungnya ya. Oke, secara mudah gini dulu aja. Secara mudahnya apa itu yang dimaksud dengan interval ya? Jadi eh, ini aja ya. Jadi semacam subset dari bilangan real yang dia tuh punya apa? Dia dibatasi oleh dua bilangan tertentu ya. Berada di antara dua bilangan tertentu. Gampangnya itu aja ya. Kalau kalau formalnya itu nanti di apa? Di buku ini ada kok tentang apa? Karakteristiknya interval itu seperti apa ya. Tapi yang gampangnya untuk kita memahami bahwa interval itu ya himpunan semua bilangan real yang terletak di antara dua bilangan ya, di antara dua bilangan. Walaupun bisa saja interval itu cuma punya satu anggota itu juga mungkin ya. Tapi secara gampangnya itu aja kita bayangkan. Jadi misal kita punya dua bilangan A dan B yang berbeda ya. Katakanlah A itu yang lebih kecil ya. Kita bisa kumpulkan semua bilangan yang ada di antara A dan B, AB-nya itu tidak termasuk. Jadi ini yang namanya interval buka. Berarti kan himpunan semua X bilangan real yang nilainya lebih dari A dan lebih kecil dari B. Untuk notasinya kita gunakan kurung AB ya. Kurungnya kurung biasa. Oke. A dan B disebut sebagai ujung-ujung interval. Oke, kemudian yang berikutnya kita punya yang namanya interval tutup. Kalau dia ditentukan oleh A dan B, interval tutup itu sama seperti yang tadi antara A dan B, tapi juga mengikut sertakan kedua ujungnya. Jadi A dan B-nya masuk. Untuk lambangnya kita gunakan kurung siku. Nah, selain dua ini, tentu kita punya kemungkinan lain, yaitu salah satu ujungnya ikut, salah satunya tidak. Yang tidak ikut tuh, yang ikut dan tidak ikut itu bisa dari sebarang ujung ya, bisa ujung kirinya saja, ujung kiri ikut, ujung kanan tidak, atau sebaliknya. Ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau ini berarti A-nya ikut, B-nya tidak. Kalau ini berarti A-nya tidak ikut, B-nya ikut. Ya. Oke, notasi himpunannya saya yakin kalian juga bisa menyatakannya. Oke. Nah, untuk empat jenis ini yang ditentukan oleh A dan B dengan AB-nya berbeda ya, itu didefinisikan yang dimaksud dengan panjang intervalnya adalah nilai B dikurangi A ya. Oke. Nah, kalau dalam hal sama dengan B, kita tidak bisa membuat interval buka atau punya interval bukanya adalah kosong karena ini kan himpunan X yang lebih dari A tapi juga kurang dari A ya artinya ya. Dan itu tidak ada yang murni sehingga kosong. Dan itu eh, dan untuk himpunan tutupnya selang A, A selang tutupnya adalah A itu sendiri. Ini kita katakan panjangnya nol. Ya. Nah, selain ditetapkan dua bilangan tadi, ada juga satu selang yang tidak punya ujung. Ada juga suatu selang yang cuma punya satu ujung. Ya, ini biasa disebut sebagai ray ya atau sinar ya. Eh, jadi misalkan A, tak hingga ini adalah semua bilangan real yang lebih besar dari A. A-nya tidak ikut. Kalau kita ingin ikutkan A-nya, berarti yang ujung kiri beri kurung siku ya. Ini nanti jadi lebih dari sama dengan A. Ya. Nah, ini punya panjang tak hingga. Terus yang misalkan ujungnya tidak ada ujungnya di bawah, berarti bentuknya negatif tak hingga, koma B. Kalau seperti ini berarti B-nya tidak ikut. Kalau B-nya mau ikut, tinggal dikasih kurungnya diganti dengan siku, dan ini jadi kurang dari sama dengannya. Oke. Ini namanya infinite open, ini infinite close. Ya. Ini selang buka tak hingga, ini selang tutup yang tak hingga.
Nah, kalau kedua ujungnya nggak ada, berarti selangnya dari negatif tangga sampai tangga itu tidak ada adalah garis bilangan real ya. Semua bilangan real. Oke. Eh, nah, kalau bicara tentang definisi formal dari interval ya, apa yang dimaksud dengan interval itu kita gunakan ini ya, eh, karakterisasi dari ini, ya, karakterisasi dari interval itu, ya, dari Ma ini. Eh, jadi kalau ada suatu subset S yang punya sedikitnya dua poin, dua unsur, oke, di mana kalau X dan Y anggota S dengan X kurang dari Y. Oh, sorry, sorry. Ini bukan definisi interval nih, tapi gini. eh, Jika X dan Y ada di interval I, maka interval, oke. Ini bukan bukan definisi, tapi sifat interval ya. Eh, Kalau S adalah subset dari R, S adalah eh, himpunan bagian dari bilangan real, memuat sedikitnya dua elemen, sebutlah X sama Y, di mana anggap X yang lebih kecil ya. Dan itu akan mengakibatkan interval X, Y ada di S, termuat di S, maka S yang demikian itu pasti sebuah interval. Oke, Oke, kita nggak usah lihat ini ya, tidak usah bahas buktinya ya. Kalau mau mendalami silahkan masing-masing aja. Nah, bahasan utama yang sekarang adalah ini, nested interval ya, atau biasa diterjemahkannya interval yang tersarang atau selang tersarang ya. Ya, kenapa disebutnya tersarang? Nanti kalau lihat dari definisinya sebenarnya wajar ya sebutan demikian ya. Oke, yang dimaksud dengan selang tersarang itu adalah barisan selang, sebutlah IN ya. N-nya asli, jadi maksudnya barisan kita sebut aja I1, I2, I3 dan seterusnya. Dengan masing-masing IN itu adalah interval. Dan sifatnya itu adalah setiap interval itu termuat di interval sebelumnya. Jadi di sini I1 memuat I2 ya. I2 termuat di I1. Terus kalau kita lanjutkan I3 itu akan termuat di I2 dan seterusnya. Jadi secara umum IN plus 1 itu termuat di IN. Oke. Di sini diberikan contoh, misalkan panjang selang atau barisan selang dengan rumus IN adalah 0,1 per N. Jadi kalau kita detailkan I1 itu selang 0,1 ya, I2 selang 0,5, I3 selang 0,1 dan seterusnya. Ya. Dengan mudah bisa diperlihatkan bahwa ini terserang ya. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa 1 per N plus 1 itu lebih kecil dari 1 per N. Gitu kan. Detailnya begini ya. Jadi kita ketahuikan bahwa untuk setiap N bilangan asli itu berlaku apa? 1 per N plus 1. Yang jelas ini, 1 per N plus 1 itu positif, dan ini nilai lebih kecil dari 1 per N ya. Jadi, jika X anggota 1 per N plus 1, maka 0 kecil dari X kecil dari 1 per N plus 1. Sorry, ini boleh gini ya.
Kalau X anggota ini. Maksudnya anggota IN plus satu ya. IN plus satu. Jadi di sini not IN-nya adalah 0,1 per N ya. Ini kan. Dan ini kecil dari 1 per N. Nah, kalau kita pandang bahwa X antara 0 dan 1 per N, ya, itu kan sama aja mengatakan bahwa X-nya anggota 1 per N. Anggota IN ya. Oke, mungkin biar agak ini nih saya ganti jangan N deh. Pakai M aja ya. Supaya beda dengan rumus umumnya ya. IN plus satu makanya. Ya, tapi yang bagian ini kan mengatakan bahwa X-nya anggota IM ya. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi, kan X-nya sembarang nih. Anggota ini dia ada di sini. Itu tidak ada yang mengatakan IM plus satu subset dari IM. Oke, makanya eh, contoh tadi memberikan apa, contoh selang tersarang ya. Kemudian lebih lanjut bahwa interval ini, barisan ini punya common point, punya titik bersama hanya satu-satunya yaitu nol. Oke. Nanti bahasan ini juga jadi bahasan utama nih ya. Apakah suatu interval tersarang itu selalu punya elemen bersama atau tidak ya? Jadi nanti kita lihat kapan dia bisa dijamin punya elemen bersama ya. Itu ada ininya, ada teoremanya ya. Tapi dalam contoh ini kita bisa lihat bahwa eh, dia punya elemen bersama yaitu nol dan hanya nol saja. Ya. Untuk menjelaskannya begini. Jadi kalau dilihat dari rumus IN sama dengan ini kan jelas bahwa nol itu anggota IN kan untuk setiap N ya. Jadi di setiap interval dia masuk karena ujung kirinya selalu nol. Oke. Nah, sekarang eh, gimana cara memperlihatkan bahwa satu-satunya unsur bersama hanyalah nol ya. Jadi ini nol disebut sebagai unsur bersama ya. Nol adalah unsur bersama. Nah, kalau kita punya Y, elemen real, dan Y itu negatif, misalkan Y negatif, maka ya jelas Y ini di I1 aja udah gagal. Mau I1, mau I2, apa ya jelas gagal. Tidak sama, bukan elemen I1 ya. Jadi jelas Y bukan unsur bersama. Nah, gimana kalau Y-nya positif? Kan gini ya, nol unsur bersama. Kalau negatif jelas nggak mungkin. Kalau positif apakah mungkin? Misalkan Z elemen R, Z-nya positif. Oke. Nah, kalau menurut akibat dari sifat Archimedes, ini saya harap kalian udah disampaikan nih ya, sudah belajar ini. Terus akibat yang mana kira-kira? Kan ada akibat sifat Archimedes ada 3 poin yang sana ya. Terdapat apa? K bilangan asli sehingga nol kecil dari 1 per K kecil dari Z. Oke. Ini arti apa? Ini berarti Z bukan elemen IK, ya kan? Jadi Z bukan unsur bersama. Kalau gitu kesimpulannya jadi satu-satunya unsur bersama
dari barisan IN adalah nol. Oke, ini dalam kasus ini ya. Nanti kita lihat contoh interval tersarang yang tidak punya unsur bersama. Dan nanti juga kita pelajari ya syaratnya dia punya unsur bersama apa. Ya ada syarat tertentu yang menjamin unsur bersamanya itu ada. Oke. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Nah, ini ilustrasi dari nested interval, dari interval tersarang seperti ini, bahwa setiap unsur itu, setiap selang itu termuat di selang sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang sifat dari interval tersarang, tadi kalau kaitannya dengan unsur bersama, kalau IN itu adalah selang tutup ya, selang tutup terbatas untuk setiap N-nya. Jadi IN-nya adalah selang, barisan selang ANBN, ujungnya duanya masuk ya, selang tutup terbatas, maka akan ada suatu bilangan, lupa namanya apa nih, upsilon kalau nggak salah ya, yang ada di R atau bilangan real ya, sehingga upsilon ini adalah unsur bersama. Dia ada di IN untuk setiap N. Oke, eh, buktinya sih tidak usah kita tidak usah kita bahas di sini. Kalau kalian mau mendalami silahkan dalami sendiri ya. Oke. Nah, itu adalah ini kondisi ya yang bisa menjamin atau kita katakan ini syarat cukup ya. Kondisi yang bisa menjamin eh, suatu barisan interval tersarang itu punya unsur bersama. Tadi contoh yang kita gunakan itu kan memenuhi kondisi tersebut. Ini IN-nya adalah 0 seper N. Memenuhi syarat kan? Dia close, tertutup kan, ujung kiri kanan ikut, dan terbatas kan, ujung kiri, ujung kanannya ditentukan suatu bilangan, 0 sama seper N. Ya. Nah sekarang gini, kita lihat, kalau kondisi tersebut tidak dipenuhi, ya, maka jaminan unsur bersama itu bisa hilang. Bukan berarti dijamin nggak ada unsur bersama ya, tapi maksudnya tidak dijamin unsur bersamanya masih ada. Misal gini, kalau saya ambil Cn sama dengan tadi 0, 1 per N. Coba kita hilangkan sifat close-nya jadi half close ya, setengah tertutup. Kita buang ujung kiri ya. Nah, sekarang kita bisa bisa lihat ya, dapat ditunjukkan bahwa atau ya dengan cara serupa gini. Kalau tadi kita punya unsur bersamanya adalah nol, tapi sekarang nolnya kan tidak masuk ya. Jelas nol bukan unsur bersama. Atau gini deh ya, barisan JN tidak punya unsur bersama. Oke. Ini mudah menunjukkannya ya. Kalau tadi yang ketika nolnya masih diikutkan, nol jadi unsur bersama, tapi sekarang dibuang. Kalau nol dia bisa jadi unsur bersama, siapa yang bisa? Ya. Bilangan negatif nggak mungkin. Terus tadi dengan alasan serupa, kalau kita ambil sembarang bilangan positif, katakanlah Z tadi ya, ternyata kan kita bisa gunakan Archimedean property ini ya. Tapi yang apa akibatnya ya? Ada seperka yang lebih kecil dari Z tapi positif. Sehingga apa? Z-nya bukan anggota IKA, jadi bukan unsur bersama. Jadi kita lihat di sini, kalau kasusnya seperti ini, maka unsur bersama bisa hilang. Tapi kalau yang kita buang apa closure-nya itu yang sebelah kanan, misal saya ambil KN, nah ini masih aman. Ini unsur bersama masih ada. Jadi kalau tadi syarat close and bounded-nya itu tertutup dan terbatasnya dihilangkan, ya entah tertutupnya dihilangkan, entah terbatasnya dihilangkan ya, maka unsur bersamanya itu tidak lagi dijamin ada.
Bisa ada, bisa tidak, tergantung kondisi ya. Ini ada kondisi yang ini unsur bersama yang hilang, tapi ketika crossnya dihilangkan yang di sebelah kanan ternyata unsur bersama masih ada. Oke. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau yang boundednya yang dihilangkan? Misalkan, kalau ini kan tadi masih sama-sama bounded, cuma close-nya jadi half close ya. Gimana kalau kasus atau contoh kasus yang unsur bersama nggak ada gara-gara boundednya dihilangkan? Misalkan MN, ini barisan interval N tak hingga. Ini close ya, close tapi unbounded. Tutup tapi tak terbatas. Oke. Nah, sekarang eh, mengapa dia tidak punya unsur bersama? Kalau saya punya eh, bilangan real X, ya. Jadi kalau kita ngambil X elemen R, itu kan akan terdapat, katakanlah M, untuk ini, misalkan X anggota R ya. Oke, biar lebih kuat, saya ambil X-nya positif lah. Biar terbayang ya, X ini mau sebesar apapun tetap akan apa keluar dari interval ini ya. Nah, kalau menurut Archimedean property, kalau ini asli ya, Archimedean propertinya ya, bukan akibatnya lagi. Apa? Terdapat bilangan asli M sehingga apa? M lebih besar dari X. Betul nggak? Bunyi Archimedean property seperti itu nggak? Coba cek ya. Lebih dari atau lebih dari sama dengan saya agak lupa ya. Tar, dibanding. Nah, ini. Kalau X anggota Rn, X anggota R, ada bilangan asli N yang mana N lebih besar dari sama dengan X. Oke, jadi kalau gitu gini. Terdapat M sehingga ini kan. Oke, ya oke. X-nya masih lebih dari sama dengan M. Ya, ya gini aja. Eh, atau pakai properti yang ini, bentar. Oh ya udah nggak ini aja. M ada sifat Archimedes, sorry, menurut sifat Archimedes akan ada bilangan asli M yang nilai M-nya itu bisa di atas atau tepat sama dengan X ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa ini, sorry, saya ulangi, sehingga M, begini deh, X kecil sama dengan M, tapi kita tahu bahwa M itu kan lebih kecil dari M plus 1, gitu kan? Oke, X-nya bisa jadi masih sama dengan M, akan tetapi dia jelas lebih kecil dari M plus 1, ya. Akibatnya apa? Ini berarti X itu bukan anggota M plus 1, ya kan? Karena M plus 1 kan, M plus 1 kan berarti bilangan real yang di atas atau lebih dari sama dengan M plus 1 ya. Padahal X itu lebih kecil, bukan elemen gitu ya. Oleh karena itu apa? Jadi X bukan unsur bersama. X bukan unsur bersama barisan MN.
Nah, ini contoh. Jadi ketika selangnya tidak terbatas, maka bisa jadi unsur bersama itu hilang. Oke. Nah, itu eh oh iya, ini belum dibuktikan tersarangnya ya. Jadi gini, kalau n+1 ini kan, kalau n kecil dari jadi kalau x misal y ya, y anggota mn+1 itu artinya eh, n+1 n+1 kecil sama dengan y, tapi n+1 itu kan lebih besar dari n, sehingga ini artinya adalah y anggota mn. Jadi mn+1 subset mn, maka dia tersarang ya. Ini perlu juga diperhatikan dulu bahwa sebelum kita bicara masalah unsur bersama, pastikan dulu dia close apa sorry nested ya. Kalau ini kan udah jelas ya nested. Oke, nah, ini contoh nested interval yang ketika syarat close apa boundednya, syarat terbatasnya dihilangkan, unsur bersamanya hilang. Oke, oke, kita kembali ke materinya. Oh ya, untuk unsur bersama kita gunakan notasi ini ya. Bentar. Jadi kalau misalkan IN barisan interval tersarang, irisan IN, N elemen N ya. Ini kalau kita mengiriskan dua himpunan kan jelas ya. Mengiriskan tiga himpunan kan definisinya jelas ya. Ada di ketiga-tiganya kan. Tapi kalau kita mengiriskan sebanyak tak hingga kali, apa maknanya ya? Sebenarnya maknanya mirip. Jadi ini adalah himpunan semua X bilangan real, di mana X itu anggota IN untuk setiap N anggota N ya. Jadi ini adalah himpunan unsur bersama dari IN ya. Kita gunakan notasi ini. Ingat ya, kalau kita bikin apa notasi baru itu harus ada penjelasannya ya. Kalau irisan kan kita punya notasi irisan kan, tapi itu untuk himpunan yang atau untuk sebanyak berhingga kali pengoperasian ya, untuk dua himpunan kan, atau untuk sebanyak berhingga kali. A iris B iris C ya, atau A1 iris A2 iris A3 sampai AN ya, itu kan masih masih sebanyak berhingga himpunan kan. Ya. Tapi kalau kita mau mengiriskan A1, A2, A1 iris A2 iris A3 iris A4 dan terusnya tanpa batasan, ya, maka kita harus bikin ini dulu ya, pengertian atau definisi dulu. Apa artinya mengiriskan sebanyak tak hingga kali ya? Ini eh, dalam kasus ini ya berarti ini unsur bersama himpunan X yang ada di mana-mana, ada di setiap interval di sini. Gitu. Eh, Oke, ini untuk ini saya skip aja karena ini harusnya sudah dibahas di bab sebelumnya ya, masalah himpunan apa hingga dan tak hingga ya, himpunan countable atau terhitung dan tak terhitung ya. Oke. Nah, kalau yang masalah ini representasi desimal ini bisa nanti dibaca di apa diktat saya. Jadi mungkin kita ke latihannya aja ya.
Oke, coba saya ambil dari sini aja deh. Gitu. Nomor satu, nomor tiga. Coba deh, nomor satu sama nomor tiga ya. Kalian coba semua, nanti saya kasih waktu ya, mungkin 10 menit. Kalau ada yang sudah siap, nanti boleh bagikan jawabannya. Oke, boleh di pause dulu recordnya. Atau membagikan jawabannya. Nomor Saya satu atau nomor tiga ya. saya tadi nyoba nomor satu Pak, cuma masih belum tahu udah tepat atau belum. Ya, boleh dibagikan. Nanti disempurnakan. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat jawabannya? Ya, Jadi yang saya dapatkan untuk nomor satu begini Pak, kan I itu subset dari J ya, sehingga elemen terkecil dari I yaitu A, si A ini harus lebih besar atau sama dengan elemen terkecil J yaitu C. Di sini notasinya sebenarnya bisa A besar sama dengan C, cuma di sini saya sesuaikan dengan si bentuk yang jika dan hanya jika itu ya C kecil sama dengan A. Kemudian elemen terbesar I yaitu B harus lebih kecil atau sama dengan elemen terbesar J yaitu D. Notasinya sebagai berikut. Nah, jadi jika C kecil sama dengan A dan B kecil sama dengan D, maka setiap bilangan antara A dan ini B harusnya bukan P. Pasti berada di antara C dan juga D, sehingga setiap elemen I juga terdapat di dalam J. Jadi terbukti I itu subset dari J. Bapak maaf, Bapak masih off mic. oke, sorry. Ada komentar nggak dari yang lain tentang ini? Kalau nggak ada, gini ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya yang komentar. Oke, ini kan soalnya diminta atau ini kan dua arah ya. Jadi harus tunjukkan dua arah. Jika I subset C maka akan diperoleh hubungan seperti ini. Sebaliknya juga harus ditunjukkan bahwa kalau berlaku hubungan seperti ini maka I itu adalah subset dari C gitu. Nah, ini kan diawali dengan mengasumsikan I subset C. Kalau I subset J, maka setiap elemen I adalah elemen J ya, bukan bukan subset. Kalau elemen ya elemen anggotanya kan atau objeknya ya. Setiap unsur di I adalah unsur di J. Nah, khususnya A ya. Jadi kita
nggak masalah mau yang terkecil mau yang terbesar. Jadi tapi yang jelas gini, khususnya ya, khususnya A itu kan eh, sebagai anggota I, berarti A itu juga harus anggota C kan. Artinya posisi A itu pasti lebih dari sama dengan C. Kalau A kurang dari sama dengan B kan jelas dari definisi interval gini kan, kalau AB ya jelas A kecil sama dengan B. Jadi artinya ketika kita mengamati A itu elemen di I, ya, jadi embel-embel terkecil ini sebenarnya nggak perlu lah untuk menghemat mempersingkat jawaban. Ini masalah terkecil terbesar itu sebenarnya nggak diperlukan ya. Tapi yang jelas gini, khususnya ketika A itu kita pandang sebagai elemen I dan dia harus anggota C, maka berlaku bahwa A itu lebih dari sama dengan C. Artinya kita dapat relasi yang ini nih. Nah, kalau relasi yang ini kan jelas. Nah, terus berikutnya kita mengamati B gitu. Ya, jadi embel-embel terbesar dengan ininya itu juga sebenarnya nggak diperlukan ya. Itu supaya jawaban kita tuh juga lebih singkat ya. Jadi kata-kata yang sebenarnya tidak berpengaruh itu kalau bisa ini aja dibuang saja gitu ya. Nah, jadi khususnya B sebagai elemen I itu harus anggota J juga. Nah, B anggota J artinya nilai B itu nggak boleh melebihi D kan. Kita dapat relasi ini. Nah, kalau kita gabung semua, C kecil sama dengan A kecil sama dengan B kecil sama dengan D, kan kita punya relasi apa? Kita udah ketahui bahwa relasi kurang sama dengan itu punya sifat transitif kan, maka kita dapat gabungan seperti ini. Oke, itu yang ke arah kanan. Terus kalau kita balik, ya, misalkan berlaku hubungan begini, oke, bahwa kalau A B-nya itu terletak di antara C sama D, target kita memperlihatkan bahwa I subset C. Apa artinya I subset C? Ya, artinya setiap anggota I adalah anggota C. Jadi pembuktiannya adalah dengan kalau seperti itu biasanya kita awali dengan ambil sembarang unsur di I. Ambil X anggota I, gitu ya. Jadi karena X anggota I, atau saya tulis deh. Ya, bentar. Oh, nggak bisa. Harus di close dulu ya. Bisa di close dulu? Oh iya bisa Pak, siap. Oke. Jadi kalau mau buktikan sebaliknya begini. Ya, bahasanya yang ini ya, lebih formal ya. Ini. Kita kita kan mau tunjukkan atau gini. Misalkan C kecil sama dengan A, itu ya. Ini bukti yang arah kanan ya. Oke. Ambil X anggota I sembarang. Oke. Karena X anggota I, maka X itu harus ada di antara A. Tapi dari asumsi ini bahwa A-nya lebih dari sama dengan C, kan kita dapat gini. Jadi X-nya ada di antara ini. Maka X ada ini, yang artinya apa? Berarti X itu kan ada di antara C sama D kan? C sama D. Ini berarti X-nya anggota interval C itu yang sama dengan C. Nah, karena X-nya sembarang, itu menunjukkan bahwa I subset C. Ini ya. Jadi yang lebih tegas bahwa untuk subset C yang lebih tegas untuk menunjukkan I subset C itu adalah kita perlihatkan bahwa setiap anggota I itu pasti adalah anggota J. Jadi kita awali dengan mengambil sembarang anggota I ya dan kita manfaatkan informasi yang ada untuk menunjukkan bahwa unsur tadi itu
ada pasti ada di J juga gitu ya. Oke. Oke, ya udah, makasih. Ya, tadi siapa yang jawab ya? Aura ya? Iya Pak, saya Aura. Oke, oke. Eh, yang lainnya, nomor 3 ada yang sudah siap. Nomor 4 itu tadi udah dibahas ya, walaupun tadi bentuknya tertutup. Eh, nomor 5 nggak usah. Nomor 6 ini agak sulit, tapi kalau mau dicoba boleh. Jadi kan nomor 7 tidak punya unsur bersama. Oh ya, nomor 7 juga menarik nih. 3, 6, 7. Bentar ya, lihat ke bawah. Oh, tapi yang 6 sulit, jadi ya kalau sanggup sih nggak apa-apa. Maaf Pak, untuk nomor 3 saya baru sampai pembuktian barisan tersebut tersarang, tapi untuk membuktikan bahwa selang-selang itu punya unsur bersama, saya masih belum paham Pak. Oke, ini kan untuk unsur bersama kan pertanyaannya, apakah punya unsur bersama? Ya artinya bukan disuruh buktikan, tapi pertama dugaan dulu ya, punya apa enggak. Kalau memang punya, tentukan unsur bersamanya apa. Tapi ya untuk mengatakan unsur bersama adalah ini ya tentu perlu pembuktian ya, seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, tersarangnya dulu aja. Baik Pak. Ya silakan di ini, boleh dijelasin. Hmm. Apakah sudah terlihat? Ya sudah. Untuk yang nomor 3 sendiri, itu kan misal tadi soalnya misalkan JN itu adalah interval terbuka dari per n, 1 per n, untuk n-nya sendiri adalah himpunan bagian bilangan asli, tunjukkan bahwa barisan ini tersarang. Nah, untuk pembuktian bersarangnya sendiri tuh sama yang kayak di buku, kita tunjukkan berarti untuk semua anggota bilangan asli ada X anggota J dari anggota dari JK plus 1, maka eh, untuk interval sendiri jadi 1 kurang dari sama dengan 2 min 1 per K, kurang dari 2 min 1 per K plus 1, kurang dari X, kurang dari 3 plus 1 per K plus 1, kurang dari 3 plus 1 per K. Dengan demikian bahwa X anggota JK, dilihat bahwa JK plus 1 himpunan bagian dari JK untuk setiap K anggota asli. Jadi barisan tersebut tersarang. Oke.
Udah ya? Iya. Ada komentar gak dari yang lain? Oke, ini tersarangnya dulu ya. Jadi saya komentari dulu. Silakan di close ya. Enggak, jangan di close. Nggak usah di close dulu. Gini, eh, kan alurnya memang udah sesuai ya bahwa X elemen CK plus satu ujung-ujungnya perlihatkan bahwa X elemen CK ya. Cuma itu lebih bagus kalau dirinci ada gini, di tahapnya jelas. Misalkan gini, kita tahu bahwa K plus satu lebih dari K ya. Kalau K plus satu lebih dari K artinya berarti kan akibatnya satu per K plus satu kecil dari seper K. Kemudian negatif seper K plus satu berarti lebih besar dari negatif seper K gitu ya. Yang gitu-gitu sebaiknya di ini dulu di apa? Di walaupun semua juga udah tahu, tapi seperti diingatkan kembali atau diperjelas saja sehingga bahwa kita dapat tuh hubungan 2 min seper K kecil dari 2 min seper K plus satu kan jelas, 3 plus seper K plus satu kecil dari 3 plus seper K juga jelas. Nah baru bahwa tadi X-nya ada antara 2 min seper K plus satu sampai 3 tambah seper K plus satu sehingga mengakibatkan hubungan itu ya. Dan itu satu yang sebelah kiri nggak kepake itu, jadi nggak usah ditulis ya. Itu aja sih komentarnya ya. Jadi mungkin supaya lebih rinci aja. Oke. Nah sekarang gini, kalau dugaan kamu sendiri ada ini nggak? Dia punya unsur bersama nggak? Eh, Sepertinya ada sih, Pak. Oke. Kira-kira apa unsur bersamanya? Sebenarnya kayaknya satu per hingga. Seperti hingga, maksudnya apa? Nah, misalnya ini kan berarti interval paling terkecilnya itu kan selalu ada satu per K plus satu yang lebih besar ya. Gimana ya jelasinnya? Selalu ada interval yang lebih kecil daripada interval ininya ya. Kayak 2 min satu per K. Enggak, gini aja dulu, dugaan dulu aja ya. Teman-teman yang lain boleh bantu lah, boleh komentar ya. Dugaan dulu aja. Kalau punya unsur bersama, kira-kira unsur bersamanya siapa? Kasih satu contoh aja. Oh, ada. Tiga, Kasih Pak. tiga. Salah satu contohnya tiga ya. Oke, perkara bahwa selain tiga ada lagi yang lain atau tidak itu nanti dulu ya. Oke, bisa tunjukkan nggak kenapa tiga itu pasti unsur bersama? eh Jadi untuk membuktikan sendiri saya masih belum paham, Pak. Belum paham ya? Oke, nanti kalau gitu kita simpan dulu ya. Tapi menurut dugaan kamu tiga adalah unsur bersama ya, walaupun belum bisa buktikan ya. Benar atau enggaknya nanti lah ya. Sekarang gini, selain tiga ada lagi nggak kira-kira menurut dugaan kamu? Selain tiga, Yang itu, yang lain juga boleh komentar ya, yang lain. oh iya, Atau cuma tiga satu-satunya. Kalau menurut kamu ada, Pak. satu cuma tiga, nah, Em- apa contohnya? Empat juga termasuk, eh, 3 plus 1 per, enggak deh, 4 enggak, Gimana? Empat masuk nggak? Unsur bersama bukan? enggak, Pak. Enggak ya. Terus gimana? Masih mau coba cari yang lain unsur bersamanya? Sebenarnya baru itu Pak yang saya tahu, tiga doang. Oke, oke. Yang lain ada komentar nggak?
Teman-teman yang lain ada komentar nggak? Nggak ada ya? Oke, ya sudah, boleh di close. Ini siapa? Jason ya? Ya Pak. Oke, makasih Jason. Ya. Silakan di close dulu. Sebenarnya. Oke, soal nomor 2. CN-nya adalah kalau mau cari unsur bersama, dugaannya bantu dengan ilustrasi. C1 apa? Sudah saya beberapa unsur dulu. C1 berarti 1, 4 ya. C1 ya. C2 apa? 1,5. 3/2 sama 7/2 Pak. 3 sama 3,5 ya. Ya. C3. 2 kurang 1/3. 1/2/3. 3/3. Nah, jelas ini terus ke sana saya. Ya. Oke. Kira-kira yang bawah ini akan terhenti di mana nih? Yang bawah naik terus kan? Tapi akan terhenti di mana kira-kira? Pasti pakai teorema limit mungkin ya. Malah bisa jadi ininya antara 2 sama 3 ya. Oke. Nah, semenjak seper n-nya gitu Kak, nilainya gitu bisa tahingga. Oke. Kalau udah baca teoremanya yang tadi, paham bahwa unsur bersama itu dibatasi supremum sama infimum ya. Oke, tapi tadi kan teoremanya saya skip ya. Ini kita bahas yang lebih mudah aja lah ya. Eh, kalau tadi apa? Misalkan eh, sudah apa? Bisa bisa kalian tengok lah teorema yang ada di buku tadi ya. Itu paham bahwa unsur bersamanya itu dibatasi oleh supremum sama infimum dari ujung kiri ujung kanan ya. Tapi ini saya coba kita kita praktek dengan apa yang real dulu, yang apa selangnya khusus dulu dan ya kita mungkin tidak gunakan teorema itu dulu ya. Yang jelas kan begini nah. Kalau 2 dikurang 1/n itu kan jelas nilainya tidak akan bisa mencapai 2 ya untuk setiap n. Gitu kan? Artinya di sini walaupun dia naik terus tapi nilainya tidak akan pernah bisa ya mencapai 2 kan. Artinya eh, ya apa saya lagi jadi 2 itu tidak bisa dilampaui oleh batas bawah ini. Nah, sama seperti yang atas, 3 ditambah 1/k tambah 1/n. Itu nilainya selalu besar dari 3. Untuk berapapun n-nya. Artinya yang atas ini, walaupun dia turun terus, tapi nilainya tidak akan pernah bisa berada di bawah 3 kan. Artinya di daerah dalam sini, itu nggak akan pernah bisa apa, dicapai oleh ujung-ujung interval kan. Dari sini aja kita udah bisa mengetahui bahwa ini. Jadi gini, kalau kita gabung ini,
bahwa apa? 2 kecil dari 3 kan? 2 kecil dari 3, tapi 2 itu lebih besar dari 2-1 per n. 3 kecil dari 3 tambah 1 per n. Yang jelas pertama 2 itu elemen Jn untuk setiap n. Kemudian 3 juga elemen Cn. Nah, kalau kita ambil sembarang bilangan di antara ini, otomatis eh, dia juga akan punya hubungan seperti ini kan. Jadi, kalau kita lihat bahwa, jadi kalau X antara 2 sampai 3, begini. Karena untuk X yang lain yang di dalam itu, juga elemen apa? Cn untuk setiap. Artinya kita punya bahwa selang 2, 3 itu pasti subset dari ini kan Cn. Ya. Oke. Nah, tapi apakah sama dengan ini ya? Artinya gini, kita dapat bahwa interval 2 sampai 3 ini jelas akan termuat di setiap interval Cn. Tapi di sini kita baru dapat hubungan bahwa intervalnya adalah subset. Apakah ini akan berubah jadi sama dengan? Untuk menjawab ini kita perlihatkan sebaliknya. Kalau kita berharap bahwa ini sama dengan, kita harus tunjukkan sebaliknya. Bahwa eh, setiap unsur di Cn itu adalah ini ya. Oke. Jadi akan diperlihatkan bahwa irisan Cn itu adalah subset ini. Agar menggunakan subset, kita berawal dari sini. Ambil suatu unsur, katakanlah Z anggota irisan Cn. Gitu ya. Target kita apa? Memperlihatkan bahwa Z itu terletak antara 2 sampai 3. Oke. Ini target ini catatan pribadi aja ya, nggak usah kalau di ujian nggak usah ditulis, tapi buat buat ini aja ya. Catatan bahwa kita tuh mau mengarahkan ke sini. Karena kalau tujuan kita memperlihatkan bahwa dia elemen ini kan ya Z-nya harus memenuhi sifat ini. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya Z ini bisa sampai ke sini? Nah, itulah yang prosesnya ya yang harus kita pikirkan. Bahwa Z termuat di setiap Cn, gimana cara menunjukkan bahwa Z itu harus lebih dari sama dengan 2 dan bahwa Z itu harus kecil sama dengan 3. Ya. Oke. Nah, kadang-kadang pembuktian itu tidak bisa secara langsung ya, atau sulit secara langsung kita boleh gunakan kontradiksi ya, atau pembuktian terbalik. Andaikan Z itu bukan elemen ini. Apa artinya? Ada 2 kemungkinan. Ya. Z kurang dari 2 atau Z lebih dari 3. Oke. Jika Z kurang dari 2, maka menurut sifat Archimedes, terdapat apa? Atau gini deh, jika Z kecil dari 2, maka 2 min Z itu kan positif. Nah, sekarang menurut akibat sifat Archimedes, terdapat M bilangan asli sehingga apa? 0 kecil 1 per M kecil dari 2 min Z ya. Tunggu, ada kendala.
lihat 2 min Z atau Z kecil dari 2 tambah sapar M. Apa artinya? Ini berarti Z bukan anggota CN. Jadi Z bukan anggota irisan CN ya. Oke. Artinya pengandaian Z kurang dari 2 itu gagal. Nggak mungkin ya. Nah, kalau kasusnya adalah Z lebih dari 3, jika Z lebih dari 3, maka Z min 3 positif. Nah, kembali kita gunakan tadi akibat dari sifat atau Archimedean property ini. Menurut akibat sifat Archimedes, terdapat katakanlah K bilangan asli sehingga apa? 0 kurang dari 1 per K kecil dari Z min 3. Atau 3 tambah 1 per K kecil dari Z. Apa ini? Jadi Z bukan elemen CK. Dengan demikian, Z itu tidak mungkin anggota ini. Nah, karena dari 2 kemungkinan tadi kita selalu dapatkan kontradiksi ya. Ini kan kontradiksi dengan asumsi atau hipotesis bahwa Z-nya ini anggota ini kan. Kita kan punya punya asumsi Z ini. Kita ngambil Z di sini, tapi kalau kasusnya begini ternyata Z-nya bertentangan, nah alternatif yang lain juga ini kontradiksi, artinya apa? Pengandaian salah ya. Jadi pengandaian salah. Kalau gitu haruslah Z elemen 23. Nah, ini terbukti bahwa targetnya tercapai kan? Oke, terbukti iris CN subset dari ini. Nah, baru kesimpulan akhir irisan CN ini tepat sama dengan 23. Oke, hasil akhirnya. Ya, ada pertanyaan nggak? Oke, nomor 6 atau 7 coba kira-kira kalau nomor 6 ada yang sanggup boleh ya. Kalaupun nanti belum selesai di sini ya bisa dilanjutkan. Atau kalau mau yang lebih mudah nomor 7 dulu. Ini sama-sama half close ya. ANPN tidak punya, kalau dia terbuka di BN tidak punya unsur bersama, tapi kalau terbukanya di AN dia punya unsur bersama. Bisa kasih contoh nggak dari sini?
Pak, untuk yang nomor Ya, 7 bisa langsung jawab aja boleh gak? ya boleh. Nanti kan tinggal diperlihatkan bahwa itu ya bisa nanti kan bisa diuji apa eh, tepat atau tidaknya. Kalau menurut saya nomor 7 itu berarti balikannya dari yang tadi yang apa namanya dari I- interval tertutup hal close dan n sampai tak hingga. Kalau Ya, ini kan ya, berarti oke, kebalikannya. ya coba ditulis. Ya, nggak ada yang nemu. Barisannya ini ya, contoh ya. Ini, betul nggak? Bisa dicek ya. Oke. Oke, kayaknya nomor 6 saya skip aja deh ya, itu terlalu susah. Nanti takutnya habis waktu. Jadi materi berikutnya nih kita langsung ke bab selanjutnya ya, tentang barisan. Ya. Oke, barisan dan deret. Sebenarnya sih kalau menurut RPS ini nanti ini masuk di pertemuan yang berikutnya ya, tapi nggak apa-apa kita dahului aja ya. Oke, kita mulai dari pengertian barisan. Ya, ini definisinya. Barisan bilangan real itu ya itu bisa dipandang sebagai fungsi dengan domain bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan apa? Bilangan asli ya, kita tahu ya.
eh, range-nya contain di R ya, di bilangan real. Jadi eh, kalau dia fungsi kan, dia kan memetakan setiap unsur di N ini ke suatu unsur di bilangan real. Satu dipetakan ke suatu bilangan real, kita notasikan sebagai A1 gitu ya. Itu kita anggap sebagai suku pertama barisannya. Dua dipetakan ke suatu bilangan real, kita sebut sebagai A2. Itu kita anggap sebagai suku kedua dari barisannya, dan seterusnya ya. Jadi eh, itu cara memandang atau definisi formal, atau salah satu definisi formal dari barisan bilangan real. Oke. Untuk lambangnya kita bisa gunakan banyak cara ya. Bahkan kalau nanti kalian baca buku yang lain bisa jadi nemu notasi yang baru ya. Jadi kalau eh, katakanlah fungsi tersebut adalah X ya, maka kita bisa notasikan sebagai XN, ini barisan barisan XN, atau yang lebih lengkap XN dengan n elemen n dan sebagainya ya. Kalau ini nama barisannya X, kalau ini di spesifikasi ininya apa elemennya gitu ya. Eh ya, oke. Nah, terus cara menyatakan barisan itu ada banyak caranya, seperti kita menyatakan himpunan. Kalau himpunan mungkin kalau himpunannya sedikit anggota kita bisa tabulasi kan, bisa tulis semua elemennya. Tapi kalau himpunan anggotanya ada banyak atau apalagi ada banyak, maka kita bisa nyatakan dengan ya cukup tuliskan sebagian elemennya, asalkan bisa membentuk pola yang bisa dipahami semua orang ya. Atau kita bisa tuliskan dengan apa aturan atau notasi pembentuk himpunannya ya. Misalkan himpunan bilangan asli yang lebih besar dari 10 itu kan lebih itu kan nggak ditulis elemennya tapi kita tahu elemennya siapa aja ya. Nah, untuk nulis barisan juga bisa seperti itu. Kalau kita tulis seperti ini, X adalah barisan setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya ya. Walaupun tidak dituliskan semua, tapi kita tahu polanya ya. Bahwa siapa saja yang jadi anggota ini, suku kesekian adalah siapa gitu ya. Atau kita juga bisa tuliskan dengan bentuk notasi pembentuknya. Jadi dengan rumus umumnya ya, rumus umum atau rumus suku ke N ya. Di sini kita tulis 1/2N dengan N bilangan asli. Sehingga jelas bahwa suku pertama itu adalah setengah, suku kedua adalah seperempat, dan seterusnya. Atau bisa juga secara simpel, X sama dengan barisan 1/2N. Oke. Oke. Ada juga menuliskan barisan dengan bentuk rekursif. Ya, seperti ini. Kalau ini kan eh, rekursif itu kan berarti setiap unsur dinyatakan dengan beberapa unsur sebelumnya ya. Tapi kita juga harus menentukan inisial elemennya ya, yang secara yang cukup ya. Kalau seperti ini, misalkan ya, kita bisa nyatakan secara rekursif sebagai apa? X1 sama dengan setengah, kemudian XN plus 1 sama dengan setengah XN kan. Ya, itu bentuk rekursifnya. Oke. Ini beberapa contoh himpunan, ada himpunan konstan yang punya semua unsurnya sama. Oke. Dan sebagainya ya. Nah, sekarang gini, yang jadi bahasan atau ketertarikan kita di barisan itu adalah dalam hal konvergenannya ya. Jadi barisan yang konvergen itu nanti eh, dalam prakteknya dia punya peranan yang sangat penting. Oke. Jadi kalau mungkin kalian bertanya, buat apa sih kita sampai menganalisis suatu barisan itu konvergen apa enggak ya, konvergen kemana dan sebagainya ya. Jadi itu apa? Kalau dalam analisis ini nanti kita bisa lihat bahwa peranannya itu ternyata sangat sangat penting ya. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ini kekonvergenan ya? Apa yang dimaksud dengan barisan konvergen ya? Nah, di sini diperkenalkan konsep dari apa limit barisan.
ya, suatu barisan X dengan elemen Xn itu dikatakan konvergen ke X, suatu bilangan real X ya. Atau dikatakan juga bahwa X ini adalah limit dari barisan Xn apabila untuk setiap epsilon positif ada bilangan K tertentu yang nilainya tergantung dari epsilon, sehingga eh, kalau atau sehingga mulai suku ke K epsilon dan seterusnya, jarak Xn ke X itu kecil dari epsilon. Ya, kalau dalam notasi matematika kan gini ya, jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K epsilon, sehingga untuk n lebih dari sama untuk setiap bilangan n lebih dari sama dengan K epsilon berlaku harga mutlak Xn min X itu kecil dari epsilon ya. Tapi kalau kita mau gunakan bahasa yang lebih mudah dipahami ya, untuk setiap epsilon ada K tertentu ya, yang jelas K itu tergantung, besarnya K itu tergantung dari epsilon, sehingga mulai suku K ke belakang, jarak Xn ke X itu kecil dari epsilon. Ya. Mungkin bisa dilihat di ilustrasi ini. Jadi ini ada suatu ya ada ilustrasi suatu barisan ya. Kalau kita jalan jadi di sini ini n-nya sumbu nilai xn-nya ya. Ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita tetapkan epsilon tertentu, misalkan sekian, ini ada bilangan X dan ada epsilon ya, kita tetapkan epsilon tertentu, kita bisa buat semacam pita ya ke sana. Ini kan ada sebuah pita yang tak hingga ya kan ya. Nah, yang dimaksud dengan K epsilon ya, nilai K di mana mulai suku mulai suku tersebut ke belakang itu barisannya semua ada di dalam pita ini. Kalau kita lihat kan di sini ada yang di dalam tapi nanti kan keluar lagi. Ini dalam tapi keluar lagi kan. Nah, mulai ini di sini dan seterusnya ke sana itu nggak pernah keluar dari pita ini. Nah, itu namanya K epsilon. Nah, kapan dia disebut konvergen? Kalau K epsilon ini selalu provided ya, selalu bisa ditemukan untuk sembarang epsilon. Jadi kalau kalau epsilon ini diperkecil lagi, misalkan separuhnya diambil dari yang ini ya, kan kita lihat bahwa K epsilon ini nanti tidak lagi berlaku kan, karena pitanya makin kecil. Pita makin kecil. Beberapa unsur di sini mungkin akan keluar keluar dari pitanya kalau kalau ini diperkecil pitanya kan. Ya. Tapi siapa tahu, tapi bisa saja di belakang di ujung di apa di non jauh di sana ya, ada lagi K epsilon yang lain yang mulai ke sana nanti mulai suku tersebut ke belakang, semua unsur ada di dalam pita tersebut. Nah, demikian juga kalau epsilonnya diperkecil terus ya. Nah, seumpama setiap kali epsilon diperkecil, K epsilon itu selalu ada, selalu tersedia, maka disitulah kita katakan dia konvergen ke X. Gitu ya. Nah, jadi kalau kadang gini, kalau kita mau paham kekonvergenan ya, bisa juga kita tinjau dengan contoh yang tidak konvergen ya. Oke, jadi gini. Mungkin ya kita ada contoh dulu ya. Ya, yang konvergen dan yang divergen. Eh, kalau kita tinjau barisan seper n ya, yang entry-nya tuh 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Secara intuitif mungkin kita sepakat atau kita mudah untuk menerima bahwa barisan tersebut konvergen ke nol. Oke. Tapi secara formal begini, ya, bahwa ya kita bisa berdasarkan bahwa memang benar dia konvergen menuju ke nol kan.
ya nilainya benar bahwa makin lama makin dekat ke nol. Tapi yang jelas bahwa eh, bukan sekedar makin dekat, tapi bisa dibuat sedekat apapun yang kita inginkan. Ya. Jadi kita perlihatkan bahwa kalau kita ambil sembarang epsilon, ini epsilon ini bebas ya. Kita mau ambil epsilon yang sekecil-kecilnya pun eh, bebas, boleh ya. Bahwa gini, kalau kita ambil, kalau kita diberikan sembarang epsilon positif, kita selalu bisa menemukan bilangan asli K yang nilainya lebih besar dari 1/epsilon. Ya, katakanlah kalau epsilonnya 1/1 juta kan, atau 0,000001 ya. Seper-epsilonnya kan 1 juta kan. Ambillah K-nya 1 juta 1 gitu. Ya, lebih besar dari 1/epsilon. Nah, kalau K-nya lebih besar dari 1/epsilon, otomatis seper K kecil dari epsilon. Sehingga apa? Ya, mulai suku ke K dan seterusnya, ya, nilai seper N atau mutlak Xn, ya, mutlak Xn di sini kan sama aja mutlak Xn minus 0 ya. Jadi, eh, itu akan sama dengan seper N, nilainya akan kecil sama dengan 1/K dan seper-K-nya kecil dari epsilon. Sehingga ini memenuhi ini ya. Mungkin saya tulis ini lagi tuh. Saya perlihatkan alurnya ya. Jadi kalau diberikan epsilon positif, terdapat K bilangan asli. Ini banyak besar ya. Sehingga K kecil dari 1/epsilon. Berarti kan bahwa untuk N lebih dari sama dengan K itu berlaku mutlak Xn minus 0. Ini kan sama dengan mutlak Xn sama dengan 1/N. Nah, karena N-nya positif, makanya jadi 1/N ya. Mutlak diabaikan. Nah, karena N-nya lebih dari sama dengan K, maka ini berlaku ini kan. Nah, karena K-nya lebih dari seper-epsilon, ini kan epsilon, epsilon ya. Kalau K lebih besar dari epsilon, maka berlaku apa? K lebih dari seper-epsilon itu akibatnya seper-K kecil dari epsilon. Oke. Jadi, Xn konvergen ke 0. Atau ditulis limit Xn sama dengan 0. Oke. Itu penjelasan dari sini ya, yang contoh nomor 1. Oke. Terus yang kedua, barisan konstan. Barisan konstan itu kan semua sukunya sama ya. Kalau kita ambil ya bilangan konstan apa barisan konstan itu konvergen ke K ya. K di mana K itu nilai nilai konstanta setiap elemennya itu. Jadi kalau K elemen R, Xn nilainya adalah K untuk setiap N. Jadi suku pertama K, suku kedua K, suku ketiga K, dan seterusnya. Oke. Nah, ini jelas konvergen ke K ya. Karena apa? Mau dikasih epsilon berapapun, selama epsilonnya positif, sejak suku pertama pun nilainya udah tepat sama dengan K. Ya. Jadi mau epsilon berapapun, kita bisa ngambil K epsilonnya itu 1. Karena dari suku pertama pun sudah tidak berjarak dengan K kan. Maka eh, jelas dia konvergen ke K. Ya. Oke, nah sekarang gini. Yang contoh ketiga adalah contoh yang divergen. Jadi kadang-kadang untuk memahami konvergenan itu kita juga bisa lewat cara melihat yang divergen itu yang kayak apa sih ya. Jadi kalau yang divergen kayak gini, oh berarti yang konvergen itu yang ya yang jangan sampai begitu gitu ya. Ini contoh ya, barisan alternating ya, ganti tanda. Jadi YN adalah -1 pangkat N. Kalau ditulis entry-nya atau elemen kan berarti
negatif satu, satu, negatif satu, satu, dan seterusnya ya. Jadi alternating aja begitu. Oke. Nah, eh, andaikan, andaikan dia konvergen ke suatu bilangan Y. Jadi gini, kalau lihat dari elemennya, kita sendiri juga udah punya dugaan di awal. Ini pasti divergen ya. Tapi itu baru dugaan ya. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan, kita buktikan dengan sebaliknya. Andaikan dia konvergen. Konvergennya kemana ya? Pokoknya sebutlah konvergen ke Y. Kalau kita ambil epsilonnya satu, ya, artinya ada bilangan K tertentu di mana mulai suku ke K ke belakang, YN itu ya, YN itu nilainya atau berjarak ke Y ini kecil dari satu ya. Jadi gini, ilustrasi gini. Andaikan dari sini kan YN-nya adalah Y sama dengan YN, negatif itu pangkat N ya. Andaikan Y konvergen ke Y kecil. Ambil epsilon sama dengan satu. Karena Y, ini ya lambangnya ya, konvergen ke Y, maka terdapat K epsilon bilangan asli sehingga untuk setiap N apa gini. Sehingga kalau N-nya lebih dari sama dengan K epsilon berlaku YN min Y kecil dari epsilon. Gitu ya. Tapi artinya ini apa? Artinya YN min Y terletak antara negatif satu sampai satu ya. Atau eh, gimana ya? Ini kan eh, kalau kita balik juga bisa ya. Ya, ini kan sama aja mutlak Y min YN. Artinya kalau tadi di tengah dibalik juga bisa ini. Artinya Y antara YN min satu. Oke. Nah, tapi kan begini. Eh, YN, YN itu kan berarti nilainya adalah min satu pangkat K gitu ya. Sorry. Eh, gitu kan. Oke, nah sekarang kita lanjut gini. Eh, sebentar. Ini biar gak bingung. Ini dikurang satu ya. Ini secara genap, maka kita peroleh yaitu antara eh, min satu, YN-nya kan berarti min satu pangkat K ya. Tapi kalau K-nya genap, ini kan berarti satu. Ini dua. Oke, begini deh. Mungkin mungkin yang
Apa gini ya, sorry, saya ulang. Jadi, begini khususnya YK min 1 dan juga suku berikutnya, kan yang penting mulai suku ke dan ke sana berlaku begini kan. Nah, sekarang gini, misalnya genap, K plus 1 ganjil. YK apa? Min 1 pangkat K sama dengan 1, YK plus 1 sama dengan kayak gitu ya. Karena kan kalau pangkat ganjil tetap, nanti kita dapatkan apa nih? Kalau YK yang 1 berarti 0, tapi kalau suku berikutnya di sini berarti negatif 2, 0. Nah, ini kan kontradiksi kan? Tidak mungkin. Y-nya antara 0, 2, tapi pada saat yang sama juga harus antara. Nah, demikian juga kalau sebaliknya. Ya, ini lanjutkan sendiri. Yang saya sudah tahu ini ya, caranya itu. Oke. Oke, yang berikutnya nih tentang sifat limit ya apabila dia eksis. Oke, eh, sifat ini ya ketunggalan limit ya. Suatu barisan di R, sorry, suatu barisan bilangan R itu paling banyak mempunyai satu limit. Artinya apa? Kalau limitnya ada dia tunggal ya. Tidak mungkin punya dua limit yang berbeda. Oke, kemudian ini eh, teorema tentang ya terkait dengan barisan yang konvergen ya. Jadi menyatakan konvergen itu bisa banyak cara. Semua pernyataannya ekuivalen ya. Bahwa arti dari konvergen itu bisa yang B, bisa yang C, bisa yang D. Jadi untuk setiap epsilon ada K, sehingga mulai suku ke K ke belakang, jarak Xn ke X itu dari epsilon ya. Tapi bisa juga dinyatakan untuk setiap epsilon ada bilangan asli K, sehingga untuk mulai suku K ke belakang, Xn-nya itu terletak antara X min epsilon sampai X plus epsilon. Nah, atau kalau pakai bahasa neighborhood atau lingkungan, kemudian ini udah pernah dibahas ya. Untuk setiap epsilon neighborhood, untuk setiap epsilon positif ya, kita punya neighborhood terhadap X ini, punya lingkungan ini.
ada bilangan K asli, sehingga mulai suku K ke sana, XN itu masuk dalam lingkungan ini. Sebenarnya kan gini ya, antara pernyataan dengan ini semua ekivalen kan. Artinya jarak XN ke X kurang dari epsilon atau mutlak XN min X kecil dari epsilon itu kan sama aja dengan ini. Ini juga artinya bahwa XN itu masuk dalam lingkungan ini. Gitu ya. Jadi ini suatu yang ya sebenarnya eh, sangat jelas. Oke, ini beberapa contoh buat tambahan ya. Selain dari contoh yang tadi, bisa juga dibaca ini untuk apa contoh barisan-barisan yang konvergen ya. Terus ini yang contoh yang divergen. Oke, nanti ada bahas tentang ekor barisan. Tapi mungkin ini udah sangat jauh ya. Mungkin kita batasi sampai sini dulu aja. Ekor barisan. Oh ya, tanggung sekalian aja deh. Ini tentang ekor barisan adalah gini ya. Sebenarnya sifat yang pegang peranan dari suatu barisan itu adalah ekornya ya, bukan awalnya. Jadi suatu barisan itu mau awalnya ngacak bagaimanapun ya, tetapi kekonvergenan dan sifat-sifatnya itu yang menentukan ekornya. Awalnya boleh aja nggak beraturan, tapi ketika mulai suku tertentu dia beraturan ya atau eh, ya konvergen atau ya mengarah ke satu nilai, maka jadilah dia barisan yang konvergen ya. Artinya kalau kita menganalisis barisan itu kadang-kadang suku awalnya boleh aja kita abaikan. Perilaku di awal kita abaikan, tapi yang penting adalah perilaku di bagaimana ekor barisan tersebut ya. Itu yang dimaksud dengan eh, ini ya, tail of sequence ini. Ya. Nah, eh, ini ada pengertian M-tail. Kalau ada barisan X, ya M-tail itu adalah barisan yang dimulai dari X dengan menghapus M suku pertama. Jadi X1 sampai XM dihapus, maka kita mulai suku ke XM plus N-nya. Ini namanya XM. Dinotasikan XM ya. Disebut sebagai M-tail atau kalau saya terjemahkan di Indonesia jadi ekor M. Ekor M dari X. Oke. Nah, suatu barisan X itu adalah konvergen atau gini. Misalkan X barisan ya, terus XM-nya adalah M-tailnya. Nah, XM itu akan konvergen jika X konvergen. Jadi kekonvergenan dari suatu barisan itu mengikuti kekonvergenan dari ekor barisannya. Oke, dan di sini M-nya sembarang ya. Jadi sekali XM itu konvergen, ya otomatis ekor-ekor yang lain juga akan konvergen. Gitu. Eh, ini mungkin di skip aja. Ya udah ke ini ya. Tapi nanti ini buat pertemuan berikutnya aja. Yang nanti kita langsung aja ke latihannya ya di pertemuan berikutnya. Jadi boleh dicoba dulu latihan-latihannya. Nanti di pertemuan berikutnya saya kasih kesempatan kalau ada yang mau membahas, mau menjawab, ya bebas saya nggak tentukan nomor berapa, tapi di latihan ini boleh kalian pilih salah satunya, pilih salah satu. Tapi kayaknya jangan yang terlalu gampang. Ada yang terlalu gampang nggak ini? Oke, kayaknya bisa coba semua. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita mulai dari latihan ini. Saya kasih kesempatan dulu kalau ada yang mau membahas, mau menjawab, ya nanti setelah itu baru kita lanjut materinya. Ya. Oke. Eh, baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya save dulu ya. Kalau nggak ada berarti
buat hari ini cukup sampai sini dulu aja. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Eh, jaga kesehatan selalu ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita masih bisa lanjutkan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. keluar dari room. Baik, makasih Pak.